Ya, dalam seminggu terakhir angka penularan COVID-19 secara nasional terus mengalami penurunan begitu ya? Ya, lalu sebenarnya seberapa besar pelonggaran pada aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini dapat dilakukan tanpa harus menyebabkan terjadinya tren kenaikan kasus? Kami akan ajak Anda membahasnya bersama epidemiolog Universitas Indonesia. Ada Bapak Tri Yunis Miko Wahyono yang sudah tersambung secara virtual bersama kami. Selamat pagi, Pak Wiko, apa kabar? Baik, Alhamdulillah, Mas Asdi dan Baida. Alhamdulillah baik, sehat Pak? Sehat selalu Pak. Ini Ya. terjadi penurunan kasus. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Pak, terjadi penurunan kasus selama seminggu terakhir, positivity rate menurun, kemudian bed occupancy rate kita juga sudah 27%. Secara nasional, apa sebenarnya indikator keberhasilan penurunan ini Pak? Ya, satu adalah data itu dihasilkan dari surveillance yang belum baik. Jadi datanya masih saya pertanyakan begitu. Kalau sekarang turun kasusnya 7.000 atau 5.000 bahkan, ya satu hariannya, saya bertanya begitu. Apakah benar datanya turun 5.000 begitu? Karena semua kabupaten tesnya itu tidak standar dan juga kontak tracingnya masih rendah. Bagaimana kita memastikan kalau kontak tracing rendah, kemudian kasusnya hanya segitu? Karena kontak tracingnya rendah sekali. Ya, jadi masih 6 atau bahkan satu kasus 6, bahkan ada yang masih 2-4 begitu Mbak. Baik, Pak Miko, jadi dengan adanya penurunan atau tren penurunan kasus ini dalam beberapa minggu terakhir, bagaimana kalau Anda melihat seharusnya seperti apa sih terkait dengan pelonggaran aturan PPKM yang dapat diberlakukan begitu, terutama untuk di wilayah-wilayah yang masih masuk dalam level 3? Karena kita tahu dari aturan yang saat ini berlaku, diantaranya adalah pengunjung mal dari 25%, sekarang boleh masuk 50%, sementara untuk jamnya juga diundur menjadi pukul 21. Seperti apa pandangan Anda? Ya, jadi kalau datanya tidak benar, maka kita memutuskan salah begitu. Presiden sudah memutuskan salah karena datanya itu tidak benar. Kalau datanya dihasilkan dari suatu yang standar, setiap kabupaten memeriksa 1/1000 populasi, setiap kabupaten kota ya memeriksa 1/1000 populasi, dan kontak tracing satu kasus itu minimal 10 tracing yang diperiksa, maka itu jadi standar. Kalau datanya seperti itu, maka jumlah kasusnya benar, maka level itu diukur dengan benar, maka keputusan pemerintah itu benar. Kalau data itu tidak diukur dengan benar, tidak kemudian ukuran level 3, level 4 dengan ukuran yang kurang benar, maka menurut saya harus dikaji ulang begitu. Harus ada survei-survei untuk membuktikan validitas datanya begitu Mbak. Baik, Pak Miko, Anda sendiri masih mempertanyakan soal data testing dan juga tracing terkait dengan penurunan kasus yang saat ini sudah dikatakan oleh pemerintah. Sejauh ini dari pantauan Anda, dari data yang Anda miliki Pak Miko, sudah seperti apa jumlah testing dan juga tracingnya Pak? Ya, jadi testingnya itu menurun ya. Tidak standar di Indonesia saja di bawah 270.000. Jadi berarti setiap kabupaten tidak memeriksa testing yang standar. Kalau di kabupaten itu standarnya sesuai jumlah penduduk, tapi tetap patokannya adalah 1/1000 penduduk per hari atau per minggu begitu. Jadi kalau ya semua kabupaten kota itu standar, maka datanya kita yakin begitu. Kemudian kontak tracingnya ini yang saya ragu. Kontak tracingnya Presiden juga masih mengatakan 6 rata-rata nasional. Kemudian kalau di data sebenarnya yaitu 2-8 begitu, atau 2-6. Jadi saya sebenarnya saksi dengan kontak tracing yang 2-6. Berarti banyak kasus yang tidak ditemukan. Terbukti dari laporan di Bali itu masih sangat banyak, di Lampung masih sangat banyak, bahkan ada laporan saudara saya yang meninggal begitu. Jadi 2 saudara saya meninggal di Bali dan di Lampung. Itu menunjukkan masih banyak. Jadi menurut saya ya bahaya kalau datanya salah, itu keputusan pemerintah bisa salah. Pemerintah harus benar-benar meyakinkan. Jangan sampai seperti Wuhan
validitasnya harus survei sekota begitu. Baik. Jadi harus ada survei untuk membuktikan validitas data terkait itu tadi ya, Pak Miko. Tapi kalau kita lihat ya, dengan adanya pengumuman pelonggaran ini saja, pekan kemarin sejumlah tempat wisata sudah mulai lagi ya ramai dikunjungi oleh masyarakat seperti itu. Seperti apa yang harus dimiliki pemangku kepentingan gitu untuk mengingatkan atau menindak kembali masyarakat yang mungkin melanggar aturan tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga usai pelonggaran ini kemudian tidak terjadi lagi lonjakan kasus begitu, Pak Miko? Ya, jadi kan menurut saya penurunan kasus di Indonesia ini terjadi. Saya yakin kasus itu sudah menurun, tapi seberapa menurunnya kita harus hati-hati menyikapinya. Jadi kalau kita melihat positivity rate, melihat jumlah kasus, ya itu harus pada yang standar yang kita lakukan. Kalau misalnya Jakarta begitu, melihat tesnya banyak, tes itu harus dibedakan. Tes itu untuk surveillance pasif atau surveillance aktif. Kalau surveillance pasif itu orang yang tes mau pergi-pergi, mau itu naik kereta, mau naik pesawat, itu harus dibedakan dengan orang yang dites karena di kontak tracing. Jadi orang yang dites karena di kontak tracing itu adalah surveillance aktif, kemudian orang yang dites karena mau pergi-pergi itu adalah surveillance pasif. Jadi kalau ini sebenarnya bisa digabung atau di rata-rata, tapi harus dibedakan. Kalau surveillance aktif yang menentukan, jadi kalau kontak tracing, ya tes yang di kontak tracing itu harus menentukan. Jadi kalau positivity rate itu dilihat dari jumlah yang dites. Jadi menurut saya harus benar-benar dilihat di wilayahnya masing-masing. Kalau yang dites untuk surveillance aktif dan surveillance pasif adalah penduduk di wilayahnya. Kalau itu 10% positivity rate-nya, itu benar-benar datanya berdasarkan data penduduknya. Kalau bukan penduduknya seperti Jakarta susah, Mbak. Menurut saya kepergian dan orang yang masuk ke Jakarta itu luar biasa. Jadi menurut saya Jakarta harus hati-hati menyikapi angka positivity rate karena yang diperiksa lebih banyak daripada passive surveillance dibanding active surveillance-nya. Jadi hati-hati membacanya. Hati-hati ya, jadi lagi-lagi walaupun PPKM sudah dilonggarkan ke level 3 dan ada beberapa kebijakan dan juga aturan, masyarakat tidak boleh lengah karena sekali lagi kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Pak Miko, dalam perpanjangan PPKM level 3 di Jawa dan Bali, ini juga pemerintah sudah membuka untuk pembelajaran tatap muka dan juga ada beberapa sektor industri yang sudah bisa kembali beroperasi. Apa dari catatan Anda, Pak, yang perlu diperhatikan dalam kelonggaran ini, kebijakan yang sudah diterapkan? Ya, jadi sekolah tatap muka itu harusnya berdasarkan positivity rate di daerahnya masing-masing atau di kabupaten atau kota atau provinsi untuk DKI Jakarta. Tapi harus dibaca hati-hati. Kalau positivity rate ya harus jumlah penduduknya yang benar-benar. Artinya baik itu tes dari surveillance pasif maupun tes dari surveillance aktif itu harus diyakinkan positivity rate dibanding dengan jumlah penduduknya itu atau jumlah penduduk yang diperiksa atau dites. Jadi harus benar-benar merupakan positivity rate di wilayahnya masing-masing. Kalau di kabupaten ya menurut saya banyak kabupaten atau kota yang tidak melakukan standar begitu. Jadi kalau angka itu tidak standar, menurut saya susah membacanya. Kalau kemudian positivity rate-nya itu kurang di bawah 10% karena banyak orang yang mau pergi, itu akan salah jadinya. Jadi menurut saya mari hati-hati membacanya. Kemudian kalau itu memang aman buat anak didik kita, anak bangsa ini, harus diyakinkan aman benar-benar, atau artinya positivity rate kurang dari 10%. Jadi harus disesuaikan dengan positivity rate yang ada di wilayahnya masing-masing. Lagi-lagi apa ya, pelonggaran juga harus tetap diperkuat dengan protokol kesehatan yang ketat. Terima kasih Bapak Triunis Miko Waryono, epidemiolog Universitas Indonesia, sudah bergabung bersama kami Pak di Selamat Pagi Indonesia. Salam sehat selalu.